Hi guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang cara menambahkan materi pembelajaran berupa IMS Content Package pada LMS Moodle kita. Perlu teman-teman ketahui bahwa IMS Content Package atau Instructional Management System Content Package merupakan kumpulan beberapa file yang dikemas dalam format file tertentu sesuai dengan standar baku dalam Learning Management System. IMS Content Package ini biasanya dikemas dalam format zip dan di dalamnya terdiri atas file XHTML, file gambar, file flash, dan file XML manifest yang berisi metadata dari file-file yang ada di dalamnya. Nah, jika teman-teman pernah mendengar istilah SCORM atau Shareable Content Object Reference Model, maka IMS Content Package ini memiliki kemiripan dengan file SCORM. Perbedaannya, jika file IMS biasanya berupa konten-konten yang statis, maka pada file dengan format SCORM memiliki konten yang lebih dinamis. Misalnya, kita bisa menambahkan soal atau kuis di dalam format file SCORM ini, dan selanjutnya LMS dapat melakukan tracking pada aktivitas siswa yang mengakses file tersebut. Selanjutnya, LMS akan merekamnya dan melaporkannya dalam bentuk skor atau grade. Jadi, teman-teman dapat menggunakan IMS Content Package untuk memberi materi pembelajaran yang bersifat statis, atau teman-teman bisa memilih SCORM apabila konten yang akan diunggah berupa aktivitas pembelajaran yang bersifat interaktif atau dinamis. Pada LMS Moodle, teman-teman juga bisa menggunakan format file SCORM ini untuk konten pembelajaran berupa IMS Content Package. Misalnya, apabila teman-teman memiliki file presentasi dengan format SCORM, maka teman-teman dapat menggunakan file ini untuk konten pembelajaran berupa IMS Content Package. Teman-teman dapat membuat file SCORM ini menggunakan aplikasi seperti iSpring atau Articulate Storyline, atau melalui Excel Learning, Adobe Captivate, dan seterusnya. Baik teman-teman, pada video tutorial kali ini, saya akan menambahkan file IMS Content Package pada course pemrograman dasar dengan menggunakan file format SCORM yang sudah saya miliki. Silakan teman-teman login terlebih dahulu sebagai guru. Dan apabila proses login berhasil, maka teman-teman akan dibawa pada halaman dashboard dari LMS Moodle kita. Selanjutnya, silakan teman-teman membuka course di mana kita akan menambahkan materi pembelajaran berupa IMS Content Package, dan silakan teman-teman mengaktifkan mode edit dengan mengeklik tombol Turn Editing On. Maka akan ditampilkan halaman course pemrograman dasar pada mode edit seperti ini. Selanjutnya, mari kita tambahkan materi pembelajaran baru berupa IMS Content Package. Silakan teman-teman memilih Add an Activity or Resource. Dan pada kotak dialog Add an Activity or Resource, silakan teman-teman memilih tab Resources dan IMS Content Package. Maka akan ditampilkan halaman Adding a New IMS Content Package seperti ini. Selanjutnya, pada bagian Name, silakan teman-teman mengetikkan judul dari materi pembelajaran yang akan ditambahkan. Misalnya saya akan menuliskan dengan judul Mengenal Perangkat Lunak Pemrograman. Dan pada bagian description, silakan teman-teman menambahkan dengan deskripsi dari materi pembelajaran ini. Misalnya saya akan mengetikkan dengan jenis-jenis
perangkat lunak pemrograman misalnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa memberi tanda centang pada display description on course page apabila teman-teman ingin menampilkan deskripsi dari materi pembelajaran ini, atau teman-teman bisa mengosongkan saja. Selanjutnya, pada bagian konten, teman-teman bisa memilih file IMS Content Package yang akan ditambahkan di sini. Silakan teman-teman memilih Choose File. Dan pada kotak dialog File Picker, silakan teman-teman memilih Choose File. Selanjutnya pada kotak dialog Open, teman-teman bisa memilih file IMS Content Package yang akan ditambahkan. Misalnya saya akan memilih file TIK Media 10 ini. TIK Media 10 ini adalah file dengan format SCORM yang akan saya tambahkan pada resource IMS Content Package pada course pemrograman dasar ini. Selanjutnya silakan pilih Open dan upload this file. Selanjutnya pada bagian Archive Packages, silakan teman-teman memilih All, dan pada bagian Common Module Settings, silakan teman-teman memilih Show on Course Page. Dan pada bagian ID number silakan dikosongkan saja. Selanjutnya pada bagian restrict access, teman-teman bisa membiarkan saja apabila teman-teman tidak ingin membatasi siswa dalam mengakses materi pembelajaran ini. Dan pada bagian activity completion, teman-teman bisa memilih salah satu dari 3 pilihan ini. Misalnya kali ini saya akan memilih show activity as complete when conditions are met. Pilihan ini akan kita gunakan apabila kita ingin Moodle secara otomatis akan memberi tanda apabila siswa sudah mengakses materi pembelajaran ini. Selanjutnya pada bagian require view silakan beri centang pada pilihan ini. Dan pada bagian expect completed on, teman-teman bisa memilih enable apabila teman-teman ingin agar siswa menyelesaikan materi ini pada waktu yang sudah kita tentukan. Misalnya dalam hal ini saya tidak akan mengaktifkan pilihan enable. Selanjutnya pada bagian teks, silakan teman-teman menambahkan keyword tertentu yang berkaitan dengan materi pembelajaran ini. Misalnya saya akan memberi keyword jenis perangkat lunak, misalnya pemrograman jenis perangkat lunak, kemudian pemrograman, kemudian Python. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada bagian kompetensi, silakan teman-teman membiarkan saja seperti defaultnya. Dan apabila teman-teman sudah melakukan pengaturan pada semua isian ini, silakan teman-teman memilih Save and Display. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa materi pembelajaran berupa IMS Content Package yang telah kita tambahkan akan ditampilkan pada course pemrograman dasar seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa menjalankan materi pembelajaran yang ada di sini seperti ini. This is you, this is your computer, and this is you watching what is an IP address. IP addresses represent where you live on the internet and are needed to send messages to computers outside of your
Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Melalui video tutorial ini, teman-teman sudah bisa menambahkan materi pembelajaran berupa IMS Content Package. So, stay tune di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih.